Hai teman Tangerang, balik lagi di Star Community. Masih ditemenin sama Nabil, dan Nabil gak sendirian karena udah bersama 3 orang nih yang ada di samping Nabil. Hai. Hai Kak Nabil. Hai kakak-kakak. Ini boleh diperkenalkan dulu kali ya, dengan siapa dan dari komunitas apa? Oke, nama gue Rama, gue dari komunitas Hipnotis Tangerang dan kita datang sini bersama teman-teman pengurus juga, ada Iqbal, ada Jeffrey. Oke, ada Iqbal, Jeffrey dan juga Rama. Dari komunitas Hipnotis Tangerang nih, aku baru tahu banget lagi kalau di Tangerang ini ada komunitas hipnotis. Dan ternyata udah lama juga ya, atau dari kapan sih komunitas ini tuh berdiri? Oke, sebenarnya kalau kita runut kita juga bingung kapan pertama kali kita dirikan karena dulu tuh nggak ada tanggal pasti. Oke. Cuman kalau diinget-inget dari 2010 nih kita sudah ada. Oh gitu. Cuman makin solidnya itu baru di 2 tahun terakhir ini ya kita mulai 2 tahun terakhir kita bikin seragam, kita bikin kumpul rutin gitu. Kalau dulu dari 2010 itu kita masih yang kumpul-kumpul, kita masih sekolah sama kuliah juga waktu itu. Jadi kayak masih anak-anak yang ya kumpul-kumpul ngabisin waktunya aja gitu. Kalau sekarang kita mulai menemukan kesamaan minat yang sama, tujuan yang sama, jadi kita makin serius di komunitas ini. Oke. Berarti awalnya sebenarnya terbentuknya dari 2010 itu ya. Cuman baru diseriusin 2 tahun ini. Dan kalau boleh tahu, udah lama banget nih dari 2010. Itu gimana sih caranya kok bisa berdiri sampai di tahun 2023 ini gitu kan? Secara kan kalau misalnya kayak kemarin pandemi gitu-gitu kan kayak aktivitas kita terbatas. Gimana tuh caranya biar maintain komunitas ini tetap ada gitu? Nah, itu salah satu kesulitan kita maintain. Kalau dibilang gimana awal terbentuknya, awalnya dari gue pribadi dulu belajar gimana caranya didirin orang hipnosis itu di Jakarta. Oke. Di Tangerang tuh dulu belum ada, sekitar 2009-2010 gitu. Dan karena ini sebuah skill, sebuah kemampuan yang perlu kita latih, perlu ada teman praktek. Oke. Nah, kalau ke Jakarta waktu itu kayaknya nggak segampang kayak sekarang. Dulu masih susah naik berapa kali angkot dan lain-lain. Jadinya gue milih di Tangerang ini nyari beberapa orang, gue ajarin, kemudian akhirnya terbentuk komunitas hipnotis Tangerang gitu. Oh, berarti sebenarnya pelopor di Tangerang ini dari Rama sendiri ya? Ya, bisa dibilang gue salah satu pelopor di komunitas hipnotis Tangerang ini. Dan juga kalau Kak Nabila tahu pesulap merah, Iya tahu. dia salah satu pelopor di komunitas hipnotis Tangerang juga. Oh iya. Ya, Oh ternyata dia udah misalnya dari Tangerang. dulu tinggal di Tangerang Selatan. Oh. Jadi waktu itu kita belajar bareng-bareng bersama-sama. Kalau kita bikin pelatihan, dia juga ikut. Oh gitu. Cuman karena memang basicnya dia lebih suka disulap dan di hipnosis ini dia tidak terlalu didalamkan, jadinya ya dia sibuk dengan sulapnya. Oke. Sebenarnya hipnotis atau hipnosis sih? Oke, ini masih perdebatan di antara banyak orang. Tapi kalau kita lebih suka menyebut hipnosis itu sebagai ilmunya, hipnotis itu sebagai praktisinya. Oh gitu. Jadi mereka yang belajar hipnosis dan mempraktikannya adalah hipnotis. Tapi kalau ilmunya sendiri, kita seringkali nyebutnya hipnosis. Walaupun bagi banyak orang juga bilang sama aja lah, yang penting maksudnya sama gitu. Jadi ya terserah Kak Nabila sih mau ngomongnya gimana. Cuman kalau mungkin dari kita lebih konsisten nyebut hipnosis sebagai subjek keilmuannya, hipnotis kita sebagai praktisinya. Oke. Makanya namanya komunitas hipnotis Tangerang, komunitas para praktisi hipnosis di Tangerang. Gitu. Gitu. Tapi penasaran deh, ngomongin tentang hipnotis ya. Jadi kan hipnotis itu kayak yang kita tahu, kalau zaman aku kecil sih taunya dari TV gitu ya, kayak itu kan untuk show gitu kan. Itu sebenarnya kalau untuk hipnotis sendiri ada nggak sih kategori-kategorinya, atau sebenarnya memang ada juga? Aku pernah dengar hipnotis itu untuk kayak hipnoterapi gitu kan. Itu masuk ke dalam kategori yang sama kah hipnotis basicnya atau berbeda? Oke, pada dasarnya kita tarik lagi nih definisi hipnosis itu apa. Definisi hipnosis itu kan pada paling sederhananya adalah bagaimana cara kita menyampaikan sugesti kepada orang lain yang kemudian sugestinya diterima. Setelah diterima itu dapat mengubah persepsi kita, bahkan perilaku kita, emosi kita gitu kan. Nah, dengan definisi tersebut kita bisa terapkan pada beberapa bidang. Kalau misalnya untuk pertunjukan,
bisa dilihat kayak permainannya kalau di TV, di panggung untuk lucu-lucuan Iya, gitu iya, kan. betul. Kita memberikan sugesti yang kayaknya nggak mungkin tapi kok bisa seperti itu gitu. Ya itu ada caranya gitu. Dan memang ada rahasianya lagi. Kenapa itu bisa dilakukan? Yang salah satu rahasianya adalah kita tidak sembarangan nepok orang di pinggir jalan terus langsung kita kasih sugesti maka dia akan nurut, enggak. Oke. Jadi kita harus seleksi, hanya orang-orang terpilih. Bahasa kita memang disetting tapi tidak berarti bahwa dia pura-pura, enggak. Itu tetap beneran tapi harus diseleksi. Tidak semua orang bisa untuk ikut di permainan untuk panggung atau pertunjukan. Oh gitu. Nah itu untuk yang permainan atau pertunjukan. Sementara ada beberapa bidang lagi kayak misalnya untuk bidang psikologis atau bidang untuk terapi kita bisa terapkan juga ilmu hipnosis. Makanya disebutnya hipnosis untuk terapi jadi hipnoterapi. Yang punya kecemasan, yang punya ketakutan berlebihan, yang nggak percaya diri, bahkan sampai kasus-kasus trauma itu bisa kita bantu atasi dengan hipnoterapi. Dengan catatan memang yang bersangkutan mau. Oke. Jangan sampai misalnya gue punya temen nih dia cemas banget, dia penakut banget, tolong dong dihipnoterapiin gitu. Ya nggak bisa. Oke. Harus orang yang bersangkutan. Banyak juga kasus kayak misalnya istri datang gitu kan, suami gue ngerokok, tolong bantu dong berhenti merokok. Ya kalau suaminya nggak mau nggak bisa. Oh gitu. Jadi harus bersangkutan yang mau baru kita bantu. Maka dari itu hipnosis itu bukan suatu obat dewa yang sekali kita jentik jari langsung wah bisa nurutin semuanya, enggak. Yang penting salah satu kuncinya adalah orang tersebut memang mau untuk menerima sugesti dari kita. Oh. Itu kuncinya gitu. Jadi bisa disebut hipnosis kalau orang tersebut mau menerima sugesti dari kita. Kalau orang tersebut nggak mau menerima sugestinya, artinya ya tidak akan pernah terjadi. Dan kalau misalnya ditepok atau ngituin jari tuh itu kayak cue-nya gitu ya? Enggak. Oh enggak juga. Enggak dong. Itu cuma kayak gimmick aja gitu. Itu gimmick aja sebenarnya. Maksudnya nggak harus jentik jari gitu. Misal kita pukul meja, pukul apa gitu kan. Bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah orang tersebut disugesti mau itu. Oke. menerima sugestinya. Kayak Kak Nabila nih, misal saya kasih saya kasih sugesti nih gitu. Kak Nabila punya pilihan mau menerima sugestinya dan melaksanakan sugestinya atau cuma mau dengerin doang, iya nggak? Oh, jadi dari dirinya sendiri gitu ya? Betul. Jadi hipnosis nggak akan pernah terjadi kalau orang tersebut memang nggak mau. Saya kasih sugesti ke Kak Nabila nggak mau, ya nggak bisa. Oh gitu. Jadi nggak akan bisa disebut hipnosis kalau orang tersebut nggak mau melaksanakan sugestinya. Oh. Yang di atas panggung yang melakukan hal-hal memalukan, melucu dan lain-lain gitu kan, mereka memang mau untuk melaksanakan sugestinya, gitu. Iya benar. Iya, soalnya kalau misalnya di panggung kan itu dapat uang ya kebetulan. Kalau misalnya mau. Enggak juga sih. Nggak, maksudnya si orang yang dihipnotisnya ini enggak ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Oh, boleh saya tambahin, Oke. itu sebenarnya memang orang itu kalau mau, tetapi kalau misalkan kita menjadi state hipnosis atau hipnotis panggung, kita bagaimana caranya orang itu mau, walaupun orang itu nggak mau, kita manipulasi lah pikirannya supaya dia mau, kita gitu. iming-imingin sesuatu atau apa. Gitu. Orang di sini siapa yang mau masuk TV? Saya aja mau masuk TV, masa nggak ada yang mau masuk TV di sini kan? Jadi akhirnya orang yang takut jadi mau. Iya. Gitu. Nah disitulah kita menggunakan teknik hipnosis kita supaya dia bisa masuk ke dalam bawah sadarnya, kita memberikan sugesti seperti itu. Oh gitu. Nah kuncinya kan mau dimanapun setting apapun, kuncinya adalah kemauan dari yang bersangkutan. Iya benar. Nah apa yang dilakukan Jeffrey ini kayak mengiming-imingi kayak memang orang yang tadinya nggak mau biar mau, pakai apa ya nafsu dasarnya manusia, emosinya. Betul. Siapa yang masuk TV, wah mau gitu kan. Maka dari itu sebenarnya orang tuh juga perlu sadar bahwa hipnosis ini ya yang bertanggung jawab adalah orangnya sendiri, bukan kita nih. Iya sih, Kalau misalnya bener ya. Jeffrey udah iming-iming siapa yang mau masuk TV, gue kasih dia 100 juta. Kalau orangnya nggak mau, ya nggak bisa. Mau diiming-iming segimanapun. Kayak saya sering banget orang udah takut dengan hipnotis, tapi saya menggunakan kata lain, saya bisa meramal melalui tangan. Oh. Dari situlah saya masuk. Oh gitu. Mulai masuk, saya masuk bawah sadarnya, kena di situ orang itu mau nggak mau tapi bisa mau. Karena kenapa? Ada sesuatu yang dia mau. Oh gitu ya. Tuh. Iya sih. Itulah bener. kejahatan seperti itu juga. Jadi kita maksudnya gini, hipnosis bisa, senamanya ilmu ya, hipnosis itu juga bisa disalahgunakan dan juga bisa dicegah. Nah iya nih aku mau nanya tentang pencegahan. Kalau misalnya aduh sering banget lagi kayak aku dengar cerita-cerita tentang kayak gue
kemarin habis kena hipnotis gitu, atau kayak yang melalui telepon, ternyata itu bisa juga ya, kayak yang ngirim-ngirim transfer gitu-gitu loh. Katanya itu kena hipnotis. Itu bener nggak sih? Atau itu memang penipuan aja dan si orangnya ini mau untuk transfer gitu? Oke, jadi kalau kita runut lagi, kuncinya hipnosis adalah kemauan dari orang tersebut. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau memang orang tersebut mau mengikuti sugestinya, ya mungkin bisa kita bilang itu proses dari hipnosis. Okay. Tapi kalau misal sugestinya adalah suatu hal yang jelek, buruk, jahat gitu kan, orang itu malah nggak mau dianggap sebagai korban atau sebagai sebagai orang yang sorry to say bego gitu. Kayak misalkan Nabila gitu kan, ditipu gitu. Ntar kalau misalnya bilang aduh gue ditipu, teman-teman reaksinya apa? Kayak kok bisa sih gitu. Kayak gitu kok bisa gitu kan. Nah banyak orang biar teman-temannya tidak berbicara seperti itu, tidak dijudge seperti itu, dia akan bilang duh gue kena hipnotis, barang gue hilang. Reaksi orang sekitar gimana kalau bilang gitu? Sabar ya, lu gak bisa ngapa-ngapain, sabar ya gitu. Akhirnya hipnotis jadi kambing hitam. Benar. Padahal kan itu salah satu ya itu terjadi karena memang Nabila juga mau menyerahkan barangnya dong. Betul. Iya dengan sih. sesuatu iming-iming. Ini aku nggak lagi dihipnotis. Kita bicara masih dasarnya aja nih. Kita masih oke. bicara ada dasarnya aja. Maka dari itu tadi kalau kita runut lagi, salah satu kunci pentingnya adalah kemauan. Iya. Maka dari itu kalau ada orang asing tidak dikenal gitu kan harus hati-hati gitu. Jangan sembarang mengiyakan atau misalnya membantu atau gimana gitu. Itu bisa disalahgunakan. Gitu. Kayak misalnya orang Indonesia masih banyak yang kurang aware, kurang sadar tentang jarak pribadi. Iya benar. Dalam artian kayak misalnya kalau kita baru belum kenal sama sekali, kita kan jaga jarak. Tapi kalau kita udah kenal, kita punya maksud baik gitu kan, kita bisa dengan jarak pribadi yang sedekat ini. Iya benar. Gitu. Nah, ini salah satu bahasa tidak langsung atau bahasa tubuhnya orang tersebut menerima kehadiran orang lain. Nah, itu bisa disalahgunakan oleh para penjahat. Oh gitu. Jadi kalau memang ada orang asing gitu kan, dia misal mau nanya alamat atau minta bantuan gitu kan, kita jaga jarak. Oke, lu di situ, jangan dekat-dekat. Gitu. Lu mau nanya apa? Kenapa? Karena kalau semakin dekat, proses berpikir kita juga semakin cepat. Jadi kayak itu malah bisa disalahgunakan. Maka dari itu kalau mau nanya mau apa, ada orang asing, oke, tetap di situ. Kalau enggak, kalaupun dia mendekat, kita mundur. Oh. Gitu. Kalau dia makin mencurigakan, saya nggak tahu, tanya orang lain aja. Oke. Nah kita perlu tegas seperti itu gitu. Bukan artinya kita jahat atau nggak ngebantuin orang lain gitu ya. Tapi kalau emang nggak kenal, ada perlu kita hati-hati atau jaga-jaga. Oh jadi gitu caranya ya. Soalnya kadang juga ada yang berpura-pura menjadi penjual. Kayak tiba-tiba dia membawa benda apa gitu loh, terus kayak dia ngejelasin apa sih defisit ini, lihat ini ada telur loh mbak, itu kayak gitu. Itu kayak kok bisa ya gitu. Nah itu memanfaatkan ketamakan diri manusia itu sendiri. Oh. Kayak banyak kasus penipuan gitu kan. Mbak dapat hadiah 100 juta tapi harus bayar pajak 1 juta. Orang kalau udah gembira banget gitu kan, wih gue dapat 100 juta, cuman bayar pajaknya doang 1 juta gitu. Ya udah ikutin aja, karena dia terlalu meluap-luap emosi gembiranya. Padahal kalau kita dengan otak dingin kita berpikir, oh gue 100 juta ya, harus bayar pajak 1 juta, lu potong aja 1 juta, kasih gue 99 juta. Ya enggak? Tetap gue yang lebih banyak ya dapetnya. Dong, ya, bener, gitu. Bener. Nah banyak orang diiming-imingi hal-hal seperti itu, padahal itu penipuan biasa toh. Itu penipuan, tapi biar dia tidak dicemooh oleh sekitarnya, dia mengkambing hitamkan lah hipnosis. Aduh gue dihipnosis, gue kena hipnosis gitu. Sama kasusnya kayak lagi kalau zaman dulu tuh marak di telepon gitu kan, anak ibu masuk rumah sakit, benar, langsung panik, langsung sedih gitu. Kemudian dibilang harus operasi, butuh sekian puluh juta gitu kan, langsung ditransfer karena pikirannya anak gitu. Padahal kalau dia bisa berpikir dingin, dan kita perlu belajar untuk menyikapi kejadian dengan yang sikap yang dingin gitu kan, kepala yang dingin. Untuk apa? Pentingnya seperti itu. Kalau kita berpikir, oke, anak gue di mana? Coba telepon dulu, coba tanya temannya dulu, diverifikasi benar apa enggak, bilang di rumah sakit mana. Ternyata kalau setelah kita verifikasi nggak ada, oh berarti ini penipuan. Gitu. Betul. Soalnya aku pernah diceritain sama temanku, dia tuh pernah waktu zaman dulu banget, jadi lagi di bis gitu, terus kayak ada orang bawa apa sih,
telur gitu, Mbak lihat deh ini ada telur, saya punya telur nih Mbak, gitu-gitulah. Tapi dia tuh yang kayak sibuk main handphone aja, kayak oh iya iya Mas, iya, kayak gitu-gitu doang. Sampai akhirnya si orang ini dia cabut sendiri karena kayak ngerasa gagal kali ya gitu. Itu kayak dia soalnya cuman sibuk main handphone dan iya Mas saya lihat itu telur terus kenapa gitu. Kayak denial gitu, dan akhirnya beneran gak terjadi dan gak kena tipu gitu. Dan mungkin itu adalah salah satu yang tadi proses itu tadi kali ya, tapi karena temen aku ini dia menolak, denial, jadinya gak kena gitu. Dia menyikapi ya itu telur ya kenapa, terus ada apa gitu. Bisa jadi memang penipunya kurang pro. Atau memang pada dasarnya memang manusia tuh kita harus menyikapi hal-hal yang kita tidak ketahui, tidak kenal tuh dengan secara bijak, Iya, tidak betul. langsung ikut-ikutan, tidak langsung wah apa nih atau gimana gitu. Iya, Makanya perlu kontrol yang baik dari diri kita sendiri juga. Oke, tapi sebenarnya ilmu hipnosis ini sendiri bisa dipelajari kah? Kayak misal ada sekolahnya, gitu-gitu tuh sebenarnya ada nggak sih? Saat ini bahkan kita sudah punya kurikulum standar nasional untuk Oh iya? hipnoterapi. Iya, per 2020 atau 2022 ya, itu sudah ada kurikulum standarnya dan Oke. kita untuk belajar menjadi seorang praktisi itu harus di lembaga kursus dan pelatihan. Sama kayak kalau teman-teman belajar bahasa Inggris, belajar apa, kursus tersertifikasi, bersertifikat dinas pendidikan dan lain. Kita juga sama. Mulai 2000 saya lupa 2017 apa 16 itu mulai diperkenalkan untuk belajar hipnosis, hipnoterapi harus di lembaga yang berizin. Bahkan sekarang kita untuk praktek pun kita dibekali, kita bisa praktek secara legal memiliki izin dari dinas kesehatan atau dinas perizinan. Jadi jangan sembarangan juga kalau misalnya untuk memilih tempat belajar gitu kan. Belajar bisa di mana aja, tapi sebaiknya di lembaga yang memang punya kurikulum yang benar, punya izin yang benar juga gitu kan. Kenapa? Karena kalau banyak kasus belajar udah habis belajar dilepas begitu aja. Iya. Maka dari itu kalau kita membentuknya sistemnya komunitas. Kita tidak harus belajar di kita, enggak. Belajar di mana aja boleh, silahkan gabung sama kita. Bahkan yang awam pun banyak yang tertarik gabung sama kita gitu. Kalau kita di sini kan kita mau mewadahi teman-teman yang masih bingung tuh, ya kita bantu gitu. Asalkan memang kita nggak minta bayaran dalam setiap kumpul-kumpul atau apa gitu, enggak. Cuman memang dia juga harus ada effort, harus ada usaha untuk ya ikut kumpul rutin atau apa gitu. Kumpul rutin aja kita nggak pernah ada iuran ya, nggak pernah ada narik biaya. Yang penting hadir, ikut nyimak bareng-bareng, berpartisipasi gitu aja. Kalau Gitu. kumpul rutinnya itu setiap minggu kah atau gimana? Sebenarnya 1 bulan sekali ya. Oh sebulan sekali Sebulan aja. sekali. Tapi kenyataannya seminggu sekali. Sambil iya benar. Soalnya kan kadang kalau misalnya kayak tadi kan yang Rama bilang kalau misalnya ilmu itu kita udah dapetin tapi nggak kita asah, itu kan nanti bakalan hilang lagi kan. Ya, kita harus terampil. Maka dari itu yang kita bikin program kerjanya kumpul-kumpul rutin itu 1 bulan sekali. Tapi seringkali teman-teman karena nggak sabaran dan banyak pengen belajar, bisa Yes. setiap minggu kita kumpul gitu. Kalau nggak Sabtu atau Minggu gitu. Oke, berarti kegiatannya so far kalau untuk dari komunitas hipnotis Tangerang ini kegiatannya kumpul setiap bulan itu aja atau kayak misal kadang ada roadshow gitu-gitu ada nggak sih? Program kerja kita bisa dibilang cukup banyak. Pertama kumpul rutin itu pasti untuk kita silaturahmi sesama anggota gitu kan, juga peningkatan kapasitas kemampuan si anggota itu sendiri. Kita bikin pelatihan 2 atau 3 bulan sekali, juga boleh ngulang kalau belum bisa gitu Oke. kan. Terus kita juga punya program roadshow keliling beberapa tempat atau instansi gitu. Walaupun ini punya tantangan tersendiri Kak. Kenapa tuh? Kita di 2022-2023 kemarin kita punya program untuk sosialisasi ke beberapa sekolah. Kita kirim bersurat gitu kan. Cuman dari sekian puluh surat yang kita kirim yang merespon dikit banget. Banyak yang begitu melihat apa nih? Wah, hipnotis, nggak deh, nggak dulu, makasih. Masih banyak yang takut.
Iya, kenapa ya? Gitu. Padahal kan maksudnya ada edukasinya juga gitu loh. Nah, masyarakat tuh masih kayak berpikir hipnotis ngapain sih belajar kayak gituan, nggak ada gunanya dan lain-lain. Apalagi maksudnya kita berhadapan dengan para pemangku kebijakan yang sorry to say kan, maksudnya punya konsep berpikir yang berbeda nih dengan Betul. kita yang kekinian zaman sekarang gitu kan. Kita perlu belajar banyak hal dan lain-lain gitu kan. Nah, itu jadi tantangan kesulitan kita tersendiri untuk masuk sosialisasi ke edukasi ke instansi-instansi tertentu. Iya, betul. Walaupun dari beberapa sekolah gitu kan juga mengapresiasi mereka, oh ternyata begitu ya ilmunya gitu. Bahkan kalau saya pribadi diundang untuk mengisi acara jadi narasumber atau motivator lain-lain, saya selalu menyelipkan tentang apa itu hipnosis dan bagaimana menjadi lebih baik dengan hipnosis atau hipnoterapi. Oke. Gitu. Biar masyarakat juga tahu bahwa hipnosis itu punya manfaat yang banyak. Gitu. Sebutin dong apa aja sih sebenarnya manfaatnya? Oke, kalau yang Iqbal rasain gimana dari belajar hipnosis manfaatnya? Dari yang kalau saya pribadi ya, Iya. kalau saya pribadi itu yang awalnya saya itu berpikir banyak berpikir negatif. Oke. Setelah saya belajar hipnosis itu akhirnya ibaratnya banyak wawasan lagi gitu. Oh ternyata begini caranya supaya tuh pikiran nggak jelek-jelek terus gitu. Maksudnya pikiran negatif overthinking gitu ya? Overthinking. Oh. Perlu mikir yang apa ya? Jadinya kayak kecemasan gitu. Iya, betul. Setelah belajar hipnosis tahu Dasar-dasarnya gitu ya. dasarnya kayak gimana, celahnya kayak gimana. Oh oke. Dari situ bisa apa namanya? Hidup tuh jadi kayak yang memanage positifnya. kembali pikiran sendiri gitu. Oh, gitu. Kalau boleh ditambahin, hipnosis itu juga banyak ya penggunanya, terutama untuk hiburan. Nah, di stage di panggung itu disebut dengan stage hipnosis ya, hipnosis panggung. Di situ kita bermain dengan karakter orang. Nah, dengan kita melakukan berbagai karakter orang, di situ kita bisa menilai karakter orang masing-masing. Oh, ini orang kayak begini, ini orang ini kayak begini. Oh, kita nggak bisa masuk dari segi ini karena orang ini begini. Jadi kita bisa terbiasa untuk menilai karakter orang dan akhirnya kita tanpa kita melakukan ada satu step hipnosis yang dimana ada beberapa step, ada yang dinamakan tes sugesti. Karena kita sudah mengerti karakter orang, kita nggak usah lagi namanya tes sugesti. Kita coba aja dengan masuk ke ini, ternyata bisa. Nah, di situ sih manfaatnya. Yang kedua, yang manfaatnya paling terbesar adalah terapi. Untuk diri sendiri yang mau pelajari Bisa hipnosis untuk itu. diri sendiri, bisa untuk orang lain juga bisa. Disebut gitu. dengan hipnoterapi. Iya, Nah, di betul. situ luas sekali ilmu pengetahuan itu. Mungkin Mas Rama bisa lebih menjelaskan. Iya. Ya, kalau tadi teman-teman bilang kan itu dari pengalaman pribadi masing-masing gitu. Betul. Nah, kalau Jeffrey lebih sering memang main di pertunjukan, kalau yang Mbak Nabila atau teman-teman di sini lihat di TV gitu kan, itu salah satu peran Jeffrey di situ juga. Hanya saja Jeffrey yang siapin di belakang layar, yang di atas panggungnya, yang di depan kameranya itu orang lain. Gitu. Oh, maksudnya bisa gitu ya? Bisa. Begitu. Jadi Jadi artis hipnotis itu bukan karena jago, Karena ada orang belakang layar. karena perencanaannya itu yang bagus. Oh, itu ada gitu. strateginya gitu, di setting. Kebahasa kita di setting, tapi tidak artinya pengaturan yang benar-benar oh itu mah orang di setting hipnosisnya bohongan. Enggak, itu tetap hipnosis, tapi bagaimana caranya kita menghipnosis seseorang itu menjadi lebih dalam lagi, lebih mudah lagi menerima sugesti biar di atas panggung udah siap. Oh. Gitu, makanya saya bilang salah satu rahasianya itu di setting dulu di balik layar. Nah, kalau Jeffrey banyak mainnya di situ. Nah, balik lagi tadi kalau kita ke manfaatnya luas banget, apalagi di hipnoterapi gitu Yes, kan. betul. Kalau dari saya pribadi, saya pernah menangani beberapa klien itu yang memiliki kecemasan. Juga ada orang yang misalnya kalau zaman sekarang itu sunat tanpa rasa sakit. Iya. Disunat, dipotong itunya tanpa rasa sakit, itu bisa. Oh, bisa. Di dunia kedokteran sudah banyak digunakan juga. Gitu, ngebantu orang yang punya fobia. Saya sering juga untuk bantu orang punya fobia sama cicak, nggak bisa makan nasi gitu kan. Itu bisa selama orang tersebut mau. Oke. Bahkan kita juga bisa ngebantu orang-orang yang sulit move on nih. Banyak Wow. nih sekarang yang gagal move on gitu. Oke. Kita bisa Kayaknya bantu. aku mau deh kalau yang itu. Oke, Tapi yang perlu digarisbawahi ya, semua orangnya terapi mau gitu. orangnya harus mau. Karena untuk move on itu bukan satu hal yang mudah. Ya enggak? Betul. Nah, kita bantu, kita fasilitasi biar itu bisa dilewati. Oke.
banyak orang pengennya datang ke kita, bantu gue move on dong, bikin gue lupa. Masalahnya kita bukannya nggak bisa ya, tapi itu bukan suatu hal yang etis membuat lupa. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan membuat masalah yang lain. Yes, betul sekali. Maka dari itu yang kita lakukan adalah, ayo kita bantu buat move on. Oh gitu, jadi kalau misalnya orang ada yang dia susah move on, kadang suka datang untuk minta apa ya, coba dong bikin gue move on gitu ya. Kalau datang ke kita lebih seringnya adalah bikin lupa karena dia nggak mau move on. Nah, dia minta dengan cara gampangnya lupain masa lalu gue dong, gitu. Tidak semudah itu. Walaupun kita bisa membuat dia lupa, tapi secara etikanya karena kita hipnoterapi yang memiliki izin gitu kan, ada kode etiknya, kita tidak bisa semudah itu melakukan apa yang dia minta. Kita cari apa sebenarnya yang dia butuhkan. Oh, yang dia butuhkan itu adalah move on. Ya kita bantu dia bagaimana cara untuk move on menjadi lebih baik. Gitu. Mungkin membantu juga kayak gimana cara dia memaafkan si mantannya. Nah, ya, benar. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan di ruang terapi kita, bukan sekali jentik jari langsung lupa, enggak. Jadi yang kita lakukan, kita membantu dia menerima masa lalunya, apa yang pernah terjadi, walaupun itu sangat amat menyakitkan, iya, kita bantu dia untuk merilis emosinya semua dan menerima kenyataan, gitu. Nah, banyak masalah terjadi juga karena memang ketidakmauan dari kita menerima realita atau tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Misalnya deh, kayak banyak kasus di kita nih, kalau orang sakit datang ke dokter, terus kata dokter, nggak ada, ini nggak sakit apa-apa. Padahal dia jelas-jelas, aduh kakinya sakit, perutnya sakit, dia udah di ronsen, udah di MRI, udah canggih-canggih diperiksa sama dokter, nggak ada, normal, harusnya bisa normal gitu kan. Nah, orang-orang berpikirnya apa kalau kasus-kasus itu terjadi? Ya, ilmu hitam kali. Nah, orang berpikir, wah disantet gitu. Padahal enggak. Dari psikologi sendiri ada namanya gangguan somatis. Nah, salah satunya adalah gangguan psikosomatis, di mana kondisi pikiran kita yang tidak baik itu dapat menyebabkan kondisi tubuh kita merasakan hal-hal yang sama seperti sakit. Kayak misalnya kalau kita cemas nih, aduh gugup maju ke atas panggung atau ke depan kelas, asam lambung kita naik, gitu kan. Tiba-tiba mules. Nah, gitu. Itu contoh kecilnya. Contoh ekstrimnya, ada yang dia stres, kakinya lumpuh. Dia merasa kakinya lumpuh, nggak ada tenaga. Padahal dicek secara fisik, itu syarafnya baik-baik aja, harusnya bisa. Ternyata kasusnya apa? Gara-gara dia punya emosi yang terlalu mendalam, saking ditumpuknya, akhirnya larinya ke kaki. Maka dari itu yang kita bantu dengan hipnoterapi adalah kita bantu dia untuk menerima realita yang ada. Bisa jadi memaafkan, bisa jadi melepaskan, ada banyak tekniknya. Makanya kadang kita dibilang kayak dukun. Orang lumpuh sekali jentik jari langsung, enggak sekali jentik jari juga gitu kan. Setelah kita terapi langsung bisa jalan lagi gitu. Dan di Tangerang ini gue pribadi pernah ngelatih dukun, orang pinter di salah satu kecamatan di Tangerang, dan dia praktekin ke yang berobat ke sana. Jadi warganya berobat ke sana, dia bilang kemarin tuh ada warganya yang lumpuh, dalam arti tangannya nggak bisa bergerak. Saya bilang gitu kan, oh bla 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 bla, saya nggak bisa buka sini kan, bla 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 gitu kan, tangannya bisa gerak lagi. Begitu saya, itu mah teknik hipnoterapi. Tapi orang nggak tahu bahwa itu hipnoterapi yang digunakan. Taunya dia orang pintar bisa menyembuhkan. Padahal hipnoterapi itu udah juga masuk ke bagian kedokteran dan kesehatan ya? Yes, kalau di luar negeri bahkan sudah resmi diakui dalam organisasi psikologinya Amerika. Kita di Indonesia sendiri kita sudah punya loh organisasi profesinya. Ada 4 organisasi profesinya yang kita semua ya bisa setara kayak PPNI, perawat, ID, dokter gitu kan. Kita sudah mulai diakui oleh banyak masyarakat luas. Maka dari itu kalau misalnya ada masyarakat Tangerang nih, kalau ada merasakan di tubuhnya kenapa udah ke dokter tapi ternyata enggak gimana-gimana, coba deh ke hipnoterapis. Bisa jadi memang itu kendala psikis. Bisa ke dokter, bisa juga ke dokter jiwa, bisa ke psikolog, bisa atau ke hipnoterapis juga bisa. Jadi jangan dikit-dikit ke orang pinter, jangan dikit-dikit ke orang pinter gitu kan. Ntar dibodoh-bodohi sama yang katanya orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Karena datang orang bodoh. Iya benar. Dan di KHT sendiri, Komunitas Hipnotis Tangerang ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan hipnoterapi itu juga. Nah, kalau di kita sebenarnya kita
konsepnya komunitas yang untuk praktisinya aja. Oke. Kalau ada orang yang membutuhkan untuk layanan terapinya itu menghubungi anggota kita gitu. Jadi KHT tidak menjual jasa hipnoterapi ke personal enggak. Cuman kalau ada masyarakat yang membutuhkan, hubungi aja anggotanya gitu. Karena kalau KHT sendiri ini kan komunitas wadah praktisinya. Wadahnya aja ya gitu. Jadi banyak juga yang salah konsep, banyak yang gabung ke KHT itu mereka tuh kayak pengen obatin gue dong, terapin gue dong gitu. Sebenarnya kalau kita ya salah langkah kalau seperti itu. Kita ini wadah para praktisinya untuk yang benar-benar bisa menjadi makin mahir, bisa menjadi makin jago lah dunia hipnosis atau hipnoterapinya gitu. Kalau pengen berobat atau pengen diterapi, ya hubungin anggota-anggota kita. Personalnya. Karena banyak anggota kita juga praktek yang sudah punya STPT. Kita bukan kalau di dinas saat ini kita tidak namanya bukan surat izin praktek, tapi surat terdaftar penyehat tradisional. Dan itu sah diakui dinas kesehatan atau dinas perizinan. Gitu. Kalau misalnya ada teman Tangerang yang mau belajar mungkin melalui KHT atau mau join nih ke komunitasnya, gimana caranya? Nah, kalau ada teman-teman Tangerang yang mau gabung atau belajar, itu bisa join di website kita hypnotistangerang.or.id atau bisa kepoin juga Instagram kita hypnotng. HipnoTNG. Nah, nanti di sana kita rutin memberikan informasi bagaimana caranya gabung atau jadwal kapan kita kumpul dan lain-lain. Gitu. Itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang memang bersedia dan mau. Oke. Nextnya nih di tahun 2023 nih yang udah ke akhir tahun ya kita. Itu ada nggak sih kegiatan atau plan-plan dari KHT sendiri? Plan dari kita untuk saat ini masih salah satunya adalah sosialisasi atau penyuluhan Tangerang Raya, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang ada di badan atau instansi atau institusi tertentu yang mau tertarik untuk kita datang memberikan penyuluhan, boleh berkirim surat ke kita, nanti hubungi kontak person kita di Instagram, kita akan datang ke lokasi. Gitu. Karena salah satu misi kita biar orang tuh tahu apa itu hipnosis, apa itu manfaatnya, dan paling utama adalah gimana caranya mencegah juga dari kejahatan hipnosis. Jadi biar nggak ada lagi tuh berita-berita kejahatan hipnosis, kita juga nggak mau dikambing hitamkan seperti itu. Bener. Iya ya, jadi orang tuh nggak salah kaprah mulu ya, kayak kasihan banget nih si hipnosis ini ilmunya difitnah mulu perasaan gitu ya. Oke, terakhir banget, ada gak sih pesan-pesan buat teman Tangerang yang mungkin pengen belajar hipnosis atau pengen join atau kayak ya biar pengenalan lagi aja tentang hipnosis ini sendiri? Yang paling utama untuk gabung di hipnosis itu adalah kita gak akan pernah bisa maju kalau kita tidak pernah mengenal diri kita sendiri. Ada yang nambahin mungkin? Keren banget. Kita tidak akan pernah maju kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri. Iya ya, bener ya. Jadi itu step awalnya banget ya untuk. Karena begitu kita belajar hipnosis, kita belajar bagaimana cara berpikir manusia, bagaimana menerima informasi, bagaimana mengolah dan lain-lainnya gitu kan. Nggak bisa kita menghipnosis orang lain, nggak bisa kita memberikan sugesti ke orang lain kalau kita nggak tahu diri kita sendiri. Kalau dari Iqbal atau dari Kak Jeffrey ada nggak pesan-pesan? Kalau dari saya untuk masyarakat Indonesia lebih dibuka pikiran analisisnya, karena dari pikiran analisis kita itu kita bisa memilah mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang buruk. Akhirnya kita bisa menghindari segala sesuatu hal-hal yang negatif seperti kejahatan dan yang lain-lain. Seperti itulah. Benar. Kalau dari Kak Iqbal? Kalau dari saya sekian aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Kak Rama, Kak Iqbal, dan Kak Jeffrey sudah berbagi ilmunya dan udah meluruskan juga nih, mengedukasi juga kita tentang apa sih sebenarnya itu ilmu hipnosis gitu ya. Terima kasih banyak, semoga plan-plannya ke depannya, sosialisasinya lancar dan juga dikenal oleh masyarakat se-Tangerang Raya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Dan juga buat teman Tangerang, jangan lupa nontonin atau dengerin Star Community berikutnya. Bye.